Yo, WA guys. So, kali ini kita bakal bahas komik baru nih ya guys ya. Komik ini menceritakan tentang penyesalan Liu Yi karena tak bisa apa-apa melihat adiknya dibunuh di depan matanya sendiri. Karena dirinya yang tak menganggap serius sebuah game yang ternyata menjadi kenyataan di dunianya saat itu. Liu Yi pun tak bisa apa-apa selain menyesali itu dan menerima kematiannya dan adiknya. Tapi, takdir berkata lain. Setelah kematiannya, dia ternyata kembali ke hari pertama game itu di launching atau diluncurkan. So, apakah yang akan terjadi pada Liu Yi? Tanpa banyak bacot lagi, langsung aja yuk, kita mulai. Cerita dibuka dengan Liu Yi yang sangat terlihat tak berdaya dan hanya bisa melihat adiknya yang dibunuh begitu saja di depan matanya sendiri. Dia hanya bisa menangis melihat adiknya yang sudah terbunuh itu. Ini semua terjadi karena Liu Yi yang hanya memilih menjadi normal player saja dan malah tak menjadi advanced player. Kalau saja dia memilih menjadi advanced player, cerita mereka mungkin akan berbeda dengan yang terjadi saat ini. Setelah kedua orang tua mereka meninggal, Liu Yi hanya ingin menjadi seorang kakak yang dapat diandalkan dan dapat melindungi adiknya. Akan tetapi, dia tak pernah menyangka kalau game yang orang-orang mainkan, yaitu dunia Yuan, malah menjadi kenyataan dan membuat seseorang mendapatkan kekuatan dari karakter permainan mereka. Aku benci aturan dunia yang berubah begitu saja. Tapi, aku lebih membenci mereka yang menertawai kematian adikku. Jadi, walaupun sedikit, aku ingin membalas perbuatan mereka. Dan bahkan jika aku mati, aku akan dengan senang hati menerimanya. Setelah kematiannya, dengan tiba-tiba Liu Yi pun membuka matanya di sebuah rumah yang adalah rumahnya. Dia merasa aneh karena seharusnya dia sudah mati. Tapi kenapa dia berada di rumahnya yang sudah hancur 3 tahun yang lalu? Liu Yi yang sedang bingung lalu mendengar langkah kaki menuju kamarnya yang ternyata berasal dari seorang gadis yang tak lain ialah adiknya sendiri yang bernama Liu Yun. Dia lalu bertanya pada adiknya, tahun berapa sekarang? Adiknya lalu berkata kalau sekarang merupakan tahun 2030, tanggal 27 Juli. Adiknya merasa aneh pada Liu Yi yang bertanya hal itu kepadanya. Liu Yi kemudian dengan cepat berlari ke arah jendela dan melihat keluar. Dia pun menyadari kalau dia sudah kembali ke 3 tahun yang lalu, yaitu saat game itu atau dunia Yuan baru saja diluncurkan. Dengan seketika, dia pun sadar kalau dia harus menjadi top global dan bahkan pemain nomor 1 di dalam game itu demi melindungi adiknya. Oleh karena itu, maka dia harus bermain game dengan lebih serius. Adiknya lalu memarahi Liu Yi karena dia memeluk adik perempuannya sendiri dengan tiba-tiba tanpa pemberitahuan dulu. Hari ini, tanggal 27 Juli 2030, game yang bernama Dunia Yuan akan launching. Dan dalam 34 hari lagi, game ini akan menjadi kenyataan. Dan karena itu, dalam sekejap orang-orang mendapatkan kemampuan karakter game mereka. Lalu terjadilah kekacauan di seluruh dunia dengan tujuan perebutan kekuasaan. Liu Yi sadar kalau dia sangat bodoh karena hanya menjadi pemain biasa, dan karena itu dia pun terbunuh dengan sangat menyedihkan. Tapi tak disangka dia malah terlahir kembali setelah kematiannya, lebih tepatnya kembali ke masa lalunya. Jadi sekarang dia berjanji akan menjadi pemain peringkat teratas sebelum game ini menjadi kenyataan, yaitu dalam 34 hari lagi. Liu Yi kemudian sukses login ke dalam game itu, dan tujuan pertamanya yaitu mendapatkan Ki. Ki merupakan kekuatan misterius yang menentukan pemain apakah dia low tier atau high tier. Singkatnya cuma yang punya Ki yang dianggap pemain level tinggi gitu loh. Tak berselang lama, sampailah dia di area latihan. Dan untuk mendapatkan Ki, player harus menemukan senjata yang cocok, lalu meningkatkan kemahirannya atau profisiensi dari senjata itu menjadi 100%. Dan saat itulah
ki milik pemain akan muncul. Oh ya, sebelumnya kalian juga bisa mampir ke IG saya. By the way, itu baru banget dibikin kemarin loh. Nanti kalian tinggal cek aja di banner saya, terus tekan yang di sebelah kanan bawah banner yang tulisannya Instagram itu. Terus kalian tinggal follow deh bagi yang nggak mau ketinggalan kabar terbaru mengenai video saya selanjutnya. Oke, lanjut. Di sini, pertama-tama Liu Yi mencoba katana, yaitu senjata kesukaannya. Tapi setelah beberapa saat, kemahirannya menggunakan katana telah mencapai 100%. Tapi anehnya, dia tak mendapatkan ki. Jadi, dia pun mencoba senjata lain, yaitu pedang. Sementara Liu Yi sedang berlatih, terlihatlah beberapa player yang sedang melihatnya berlatih. Sontak mereka berkata kalau Liu Yi ini orang bodoh dan orang aneh tentu saja. Karena kalau ingin meningkatkan kemahiran, harus memukul target itu sebanyak 10.000 kali. Dan mereka terlalu bosan untuk melakukan itu. Jadi mereka berkata kalau Liu Yi hanya membuang waktunya saja di sini. Mereka pun pergi dari situ dan berencana untuk grinding level. 3 hari pun berlalu begitu saja. Liu Yi telah menguasai katana, pedang, tombak, tongkat, kapak, perisai, dan sebagian besar senjata jarak dekat. Tapi dia masih belum mendapatkan ki. Sementara, para player sudah berada di level 20-an. Tapi, dia tak bisa menyerah begitu saja. Karena dia yakin, ki merupakan fondasi yang kuat untuk mencapai player tingkat tinggi. Sementara itu, orang-orang tadi lalu kembali lagi ke situ. Tapi mereka kaget, kenapa Liu Yi masih berada di sini selama 3 hari? Mereka lalu berkata kalau Liu Yi itu yang benar orang yang sangat bodoh, karena dia menghabiskan waktunya hanya untuk melakukan sesuatu yang tak berguna. Karena tak ingin ambil pusing, mereka berdua pun pergi dari situ dan berencana grinding level lagi. 5 hari pun berlalu, dan Liu Yi telah sepenuhnya memaksimalkan kemahiran dari semua senjata jarak dekat di game ini dan mendapatkan sebuah titel. Tapi anehnya, dia malah belum mendapatkan ki. Karena itu, dia pun langsung terpikir, apakah senjata jarak jauh lebih cocok dengannya? Karena dia penasaran, dia pun berniat mencobanya. Seperti yang kita semua tahu, ada banyak sekali senjata jenis jarak jauh, atau senjata jarak jauh yang pokoknya yang senjata api lah. Mulai dari SMG, handgun, revolver, sniper rifle, rocket launcher, gatling gun, dan banyak lagi. Kalau saya mau sebutkan sampai pagi ini nggak selesai. Oke. Liu Yi yakin jika dia menyelesaikan atau memaksimalkan semua senjata ini, dunia Yuan mungkin sudah menjadi kenyataan atau 34 hari itu sudah berlalu. Tapi karena sekali lagi dia orang yang pantang menyerah, dia pun mencobanya. Beberapa saat kemudian, si cewek tadi lalu datang sekali lagi untuk melihat Liu Yi. Tapi pada saat dia masuk, dia pun mendengar suara ledakan yang sangat keras dari arah ruangan menembak. Tentu saja dia penasaran suara apa itu. Sontak, dia pun berniat untuk mengeceknya. Dan ya, seperti yang kita duga, itu berasal dari Liu Yi yang ternyata telah berhasil mendapatkan ki miliknya. Cewek tersebut langsung kaget dong. Karena dia baru saja melihat sesuatu yang sangat-sangatlah langka. Liu Yi kemudian berjalan melewati si cewek tadi dan berniat untuk pergi dari situ. Di sini, si cewek ini gugupan saat ingin berbicara dengan Liu Yi dengan tujuan untuk bertanya tentang cara Liu Yi melakukannya. Tapi karena dia terlalu malu, dia pun berencana mencari tahunya sendiri. Kembali lagi pada Liu Yi, dia pun berencana untuk membeli beberapa peralatan berupa pistol dan senjata jarak dekat. Karena dia hanya bisa mengaktifkan ki dengan memakai senjata kinya, jadi dia berniat untuk pergi ke toko senjata dan membeli senjata jarak dekat, membeli senjata jarak jauh. Setelah sampai di sana, Liu Yi langsung membeli beberapa senjata, tapi senjata tersebut sangatlah mahal, sehingga membuatnya langsung kerek seketika. Itu semua karena mata uang di dunia nyata terhubung dengan game ini dengan rasio perbandingan 1:1. Singkatnya, kalau lu punya uang 100.000 dalam game, berarti lu juga punya uang 100.000 di dunia nyata, gitu, oke? Tak disangka, kerja kerasnya membuahkan sebuah hasil atau sebuah skill cheat, yaitu dia bisa dengan bebas menggunakan ki di semua senjata yang telah dia kuasai.
Dan itu seharusnya tak bisa dilakukan oleh siapapun, atau mustahil dilakukan oleh orang-orang manapun. Hanya dia yang bisa lakuin. Liu Yi lalu pergi ke Mirror Secret Zone, yaitu zona di mana para pemain buy one. Dan yang menang mendapatkan uang dari yang kalah. Juga tentu saja mendapatkan uang dari sistem game. Sekaligus rank mereka juga naik. Ada beberapa kondisi di dalam zona ini. Pertama, karakter yang tertantang setidaknya 5 tingkat di atas penantang. Kedua, biaya untuk menantang player adalah 10% dari hadiah yang dibayarkan. Dan ketiga, jika kalah, maka level akan direset kembali. Tapi dia istimewa karena dia hanya berlevel 1. Dia tak perlu takut untuk direset dan juga dia mempunyai ki yang bisa dengan sangat mudah mengalahkan orang-orang yang berada di sini. Beberapa orang yang melihat Liu Yi yang adalah level 1 kemudian memandang rendahnya karena dia ini newbie. Mereka berkata kalau newbie ini hanya datang kemari untuk membuang uangnya saja. Liu Yi kemudian memilih lawannya, tapi dia merasa cemas karena dirinya mempunyai kekurangan, yaitu saat dia akan bertarung, seluruh tubuhnya akan gemetar ketakutan. Dan itu yang membuatnya memilih untuk menjadi pemain biasa. Tapi sekarang, dia harus mengatasi ketakutannya sebelum itu menjadi masalah di masa depan. Dia pun masuk ke dalam tempat di mana duel akan dilangsungkan. Seketika, penyakitnya kemudian kembali, yang membuat dia langsung gemetar ketakutan. Tapi dia tak menyerah dan harus berusaha untuk menghilangkan itu. Sementara pertarungannya, dia mencoba untuk menembak, tapi itu tak berhasil dan meleset. Senjatanya pun terlepas dari genggamannya dan disusul dengan serangan dari lawannya. Tapi dengan cepat, dia lalu menangkisnya memakai blade yang dia sudah beli. Di sini, dia sangat muak pada tubuhnya sendiri yang sangatlah penakut. Tapi dia tak ingin menyerah dan akan terus berusaha agar dapat melindungi adiknya di masa yang akan datang. Karena kegigihannya, serangannya lalu membuat sang lawan seketika kalah. Setelah memenangkan duel tadi, dia pun mendapatkan hadiahnya, lalu naik ke level 5 dan langsung kembali ke lobi. Orang-orang yang memandang rendahnya tadi lalu kaget dengan yang mereka lihat. Ternyata, sedari tadi mereka sedang mencari player kuat untuk melakukan pertaruhan memakai player kuat tersebut. Dan karena melihat Liu Yi yang bisa mengalahkan player level 5 dengan mudah, mereka pun berencana bertaruh untuk Liu Yi dengan mulai mendaftarkan dirinya ke dalam daftar taruhan. Taruhan mereka pun diterima, dan mereka pun berencana untuk mengamati siapa yang akan Liu Yi pilih sebagai lawannya. Walau dia sudah menang, Liu Yi masih saja gemetar, tapi dia mengabaikan hal itu dan langsung memilih lawannya, kemudian langsung memulai duel. Mereka berdua yang melihatnya memulai duel, lalu dengan cepat melihat siapa lawan yang dia pilih. Dan tiba-tiba, mereka pun kaget dengan lawan yang Liu Yi pilih. Lawan yang dipilihnya ternyata adalah Lightning Strike, mirror karakter yang berlevel 10. Karakter ini merupakan karakter terkuat atau player terkuat di level 10. Mereka berdua lalu sangat menyesal karena taruhan itu sudah terlanjur dipasang. Si rambut putih ini berharap agar tak ada orang yang menemukan taruhan ini. Tapi sayangnya, tak lama kemudian, seseorang langsung membagikan taruhan itu di grup global dan membuat semua orang bertaruh di taruhan yang dua orang tadi pasang. Mereka berdua kemudian sudah sangat kehilangan harapan karena orang-orang menemukan taruhan yang mereka sembunyikan itu. Dan mereka sangat yakin jika Lightning Strike yang akan menang. Dan parahnya lagi, orang-orang bahkan bertaruh sampai $200.000 untuk taruhan yang mereka pasang. Sementara itu, di arena pertarungan, Lightning Strike level 10 mirror karakter melawan Liu Yi dengan username Y. Liu Yi sangat kesal dengan kakinya yang terus-menerus gemetar ketakutan. Karena itu, dia pun menusuk kakinya agar membuatnya berhenti gemetar. Pertarungan mereka kemudian dimulai dengan serangan mendadak dari Lightning yang langsung dihindari oleh Liu Yi. Dia pun melancarkan serangan mendadak
Tapi itu dibelokkan dan akhirnya meleset. Karena melihat kesempatan, Lightning lalu membuat Liu Yi melepaskan pistolnya, kemudian melakukan serangan vertikal miliknya. Tapi untung saja, itu bisa dihindari oleh Liu Yi secara sempurna dengan teknik akrobatik miliknya. Tapi sayangnya, serangan tadi sedikit mengenai dirinya dan membuat bar darahnya berkurang drastis hingga seperempat. Liu Yi sadar sekarang ini dia memilih lawan yang benar-benar kuat. Tapi walaupun begitu, dia tak akan dengan mudahnya menyerah. Karena hanya saat dia benar-benar berada dalam situasi krisis, dia sangat-sangat yakin kalau dia dapat membalikkan keadaan. Dengan tembakan pistol Ki miliknya, seketika langsung membuat dia menang, lalu naik level, dan juga berhasil mengatasi ketakutan miliknya. Level Liu Yi naik hingga mencapai level 13, dan semua stat miliknya juga naik dengan pesat. Scene pun berpindah pada dua orang yang memasang taruhan tadi. Di sini, mereka sedang ditagih oleh banyak orang yang menagih bayaran kemenangan mereka atas taruhan itu. Karena para penagih ini sangat yakin jika Lightning Strike akan kalah dengan newbie tak dikenal itu. Tapi dengan tiba-tiba, saat mereka melihat ke arah leaderboard, mereka semua kaget karena jagoan mereka ternyata sudah kalah. Dengan tiba-tiba, si rambut putih kemudian sangatlah marah dan membuat semua orang di situ kaget karena melihatnya. Setelah Liu Yi keluar dari arena, dia mendapatkan sebuah notifikasi bahwa dia mendapatkan sebuah skill. Tapi dia memutuskan untuk log out dulu dan berniat untuk makan malam dengan adiknya. Sementara dia makan, dia berpikir tentang skill yang dia dapat tadi. Dia ternyata mendapatkan dua pilihan skill. Yang pertama merupakan skill damage, dan yang kedua merupakan skill healing. Karena dunia Yuan yang akan menjadi kenyataan, dia berpikir jika sebaiknya dia memilih skill healing yang akan sangat berguna di masa depan nanti. Jadi, dia memutuskan untuk memilih skill healing demi keselamatan dirinya dan juga adiknya. Di sini, adiknya nampak khawatir dengan kakaknya akhir-akhir ini. Jadi, dia berniat untuk menjadi mencarikan istri untuk kakaknya. Kembali lagi pada para penjudi tadi. Di sini, situasi telah berbalik, yang membuat si orang yang kalah ini memohon-mohon agar diizinkan membayar setengah harga saja. Si rambut putih kemudian tak menyetujui hal itu. Dan dengan tiba-tiba, datanglah ayam jago yang langsung menabok orang ini. Di sini, dia mencoba untuk menjelaskan atas insiden kekalahan Lightning Strike pada si ayam jago. Tapi, si ayam ini tidak mau mendengarkan dan memaksa si rambut putih untuk berbicara di dunia nyata setelah ini. Karena ada sesuatu yang dia inginkan. Jadi, si ayam jago memintanya untuk berbicara di dunia nyata. Dia tak bisa menolak karena ayam jago ini berasal dari klan New Order yang merupakan salah satu klan tingkat atas. Setelah kembali login, Liu Yi kemudian langsung mempelajari skill heal itu, juga mendapatkan titel baru yang membuat semua atribut rata-ratanya naik drastis dan sudah menyamai atribut atau stat player berlevel 26. Karena itu, dia langsung berniat untuk mencoba kekuatannya dengan melawan Lightning Strike mirror karakter berlevel 20. Karena mengetahui Liu Yi yang akan bertarung, para penjudi lalu kembali membuka taruhan di grup global atau global chat. Tentu saja, karena mereka diminta melakukannya oleh si ayam jago. Tapi di sini, si rambut putih ini bertaruh sebanyak $300.000 untuk kemenangan Liu Yi. Mereka sadar kalau sekarang ini banyak orang yang tak bertaruh pada Liu Yi alias si Ye ini. Oleh karena itu, si rambut rumput ini ingin mencegahnya. Tapi dia tetap bersikeras dan percaya kalau Liu Yi akan memenangkan pertarungan ini. Scene pun berpindah di arena dan terlihatlah Lightning Strike dengan set evolusinya. Dan tentu saja Liu Yi dengan set newbie-nya dan hanya dipersenjatai oleh pistol dan pisau. Pertarungan mereka kemudian dimulai dengan tembakan beruntun Liu Yi.
Tapi semua serangan itu tentu saja dapat ditangkis dengan baik oleh Lightning. Lightning yang melihat celah lalu melancarkan serangan vertikal pada Liu Yi. Tapi sayang sekali, serangan itu lalu ditangkis menggunakan pisaunya yang juga langsung disambut dengan pistol Ki miliknya. Tapi seketika itu, Liu Yi melihat sosok orang yang membunuh dia dan adiknya di kehidupan pertamanya. Ia membuat dia kaget, lalu tak jadi menembakkan pistolnya. Tapi karena itu, dia pun mengambil langkah mundur dulu, sembari mengambil jarak aman. Saat itu, dia mencoba menenangkan dirinya, karena tadi dia menghayal dan melihat orang jahat yang membunuhnya dulu. Dia sangatlah muak dengan dirinya yang sangatlah lemah, dan tak bisa lari dari dirinya yang dulu. Tapi dia tak ingin kembali menjadi dirinya yang tak berguna, yang hanya bisa melihat adiknya mati di depan matanya begitu saja. Dia tak ingin menjadi orang yang tak berguna lagi, dan yang tak dapat melindungi adiknya. Liu Yi pun dengan seketika mengalahkan mirror karakter milik Lightning Strike, yang langsung membuatnya naik level hingga level 20. Sementara itu, di arena taruhan, banyak orang yang menyesali keputusan mereka karena malah memihak Lightning Strike. Tentu saja ada juga orang-orang yang sangat senang karena memihak Liu Yi yang menang telak sekali lagi. Dengan tiba-tiba, si rambut rumput lalu berteriak dan berkata akhirnya dia tahu motif dari si ayam jago ini yang menyuruh mereka melakukan semua ini. Singkatnya, si ayam jago ini ingin membuat semua orang sadar kalau si Liu Yin merupakan orang hebat karena dia yakin pasti Liu Yi akan memenangkan duel ini. Tapi sekarang ini si ayam jago tahu kalau Liu Yi sudah mencapai level 20-an. Jadi pastinya dia hanya dapat menantang player berlevel 30 saja. Dan di antara karakter mirror, yang paling ditakuti adalah Lightning Strike berlevel 30. Jadi, dia yakin kalau Liu Yi pasti akan bertarung dengan Lightning Strike yang berlevel 30 ini. Dan pada saat duel, pastinya kebanyakan orang akan bertaruh pada Liu Yi. Tapi, di saat itulah ayam jago akan mengambil keuntungannya karena dia yakin level 30 Lightning Strike ini yang akan menang. Seperti dugaan si ayam jago, Liu Yi menantang Lightning Strike level 30. Karena dugaannya itu benar, dia pun langsung memulai rencana liciknya. Tentu saja saat ini taruhan sudah dipasang dan sudah banyak orang yang memilih untuk bertaruh pada Liu Yi alias Ye. Tapi rambut putih ini tetap saja memilih Liu Yi di duel kali ini karena dia percaya Liu Yi yang akan menang. Sementara itu, di dalam arena pertarungan, Lightning Strike mirror karakter berlevel 30 set evolusi dan Liu Yi alias Ye dengan senjata biasanya dan newbie set miliknya. Pertarungan kemudian dimulai setelah hitungan mundur itu selesai. Tak disangka, sesaat pertarungan dimulai, Lightning langsung menebas Liu Yi yang membuatnya seketika kehilangan banyak sekali darah dalam sekejap mata. Serangan berikutnya langsung dilancarkan, tapi Liu Yi dapat menangkisnya dengan sangat sempurna. Untung saja dia memiliki skill healing yang membuatnya dapat memulihkan dirinya sementara pertarungan berlangsung. Liu Yi berusaha sebaik mungkin untuk dapat menahan semua serangan dan juga tentu saja berusaha untuk menyerang balik. Tetapi, seberapa besar pun usahanya, itu tetap tak berguna karena perbedaan kecepatan dan kekuatan mereka terlalu besar. Liu Yi pun mengambil jarak karena akan berbahaya baginya jika terlalu dekat dengan mirror karakter itu. Tapi, Liu Yi ternyata masih memiliki kartu andalan atau kartu terakhirnya. Seketika, dia pun membuka skill aktifnya, atau lebih tepatnya, skill cheat miliknya, yang membuat semua statnya naik hingga beberapa ratus kali lipat dari sebelumnya. Kupikir sekarang ini tamatlah riwayatmu. Saat itu juga, Lightning kemudian langsung melesat dengan sangat cepat ke arah Liu Yi. Tapi, Liu Yi pun menembakkan pistol Ki miliknya dan langsung membuat banyak sekali lubang pada tubuh Lightning. Ternyata Lightning juga memiliki skill cheat, yaitu skill yang membuat tubuhnya dapat dimodifikasi sehingga
dia dapat kebal dari serangan fisik apapun. Tentu saja itu sudah diketahui oleh Liu Yi karena dia sudah pernah melihat pertarungan Lightning Mirror karakter di kehidupan dulunya. Tetapi dengan kekuatannya sekarang ini, dia dapat dengan mudah menumbangkan sang karakter Mirror terkuat dalam sejarah. Dan tentu saja juga mengucapkan selamat tinggal pada dirinya di masa lalu yang tak berguna. Karena sekarang dia telah menjadi cukup kuat untuk melindungi dirinya dan yang utama adalah melindungi adiknya. Setelah mengalahkan Lightning, dia pun naik hingga level 28 dan menerima uang yang sangat banyak dalam sekejap. Setelah itu, terlihatlah ayam jago yang sangat-sangat kesal. Juga tak menyangka karakter yang tak terkalahkan itu akhirnya berhasil dikalahkan oleh seorang newbie. Kemudian nampaklah rambut rumput dan si rambut putih yang sangat senang karena jagoan mereka bisa menang. Tapi si rambut rumput lalu berkata kalau sekarang tak tepat waktunya jika mereka terlalu senang, dan untuk berjaga-jaga mereka pun berpindah room. Lalu terlihatlah Liu Yi yang telah log out dari game. Di sini dia berkata pada adiknya untuk segera mengganti pakaian. Soalnya mereka akan makan di luar karena dia baru saja menghasilkan uang yang sangat banyak. Tak lama kemudian, mereka berdua pun pergi keluar untuk makan-makan enak dengan wajah yang sangat bahagia. Hitungan mundur sebelum Yuan World menjadi kenyataan. 25 hari, 12 jam lagi. Keesokan harinya, terlihatlah Liu Yi yang sangat stres karena barang yang dia pesan akan sampai dalam 2 bulan. Sementara dunia Yuan akan menjadi nyata dalam 24 hari lagi. Jadi pada kasus ini, yang harus dia lakukan adalah bekerja lebih keras lagi. Sementara itu, terlihatlah Liu Yun, adik Liu Yi, yang sedang bersama temannya, Huang Nianxi. Ternyata Liu Yun berencana untuk menjadikan Nianxi sebagai calon istri kakaknya. Anjir, licik ini orang. Liu Yun kemudian bertanya apa yang Nancy lakukan di rumahnya karena dia sangat sulit menghubungi Nancy akhir-akhir ini. Nancy kemudian kebingungan ingin menjawab apa pada Liu Yun. Dan pada akhirnya dia pun mengaku kalau dia hanya bermain game online di rumahnya selama ini, yang langsung membuat Liu Yun kaget setengah matoi. Scene lalu berpindah pada ayam jago yang sedang melakukan perbuatan hina, yaitu melampiaskan amarahnya pada seorang wanita. Sehabis itu, dia pun mendapatkan telepon dari seseorang yang ternyata merupakan orang yang dimintanya untuk mencari tahu alamat rumah Liu Yin alias Ye. Orang itu ternyata tidak bisa menemukan informasi apapun tentang Liu Yin, yang membuat ayam jago sangatlah marah. Tapi, orang itu berjanji akan segera menemukan alamat Liu Yin secepatnya. Kemudian, terlihatlah Liu Yin yang sudah login ke dalam game, tepatnya di aula Mirror Secret Zone. Karena karakter tertinggi di sini hanya mencapai level 30, dia pun berencana untuk pergi ke tempat lain demi lebih meningkatkan levelnya dan juga untuk melatih skill bertarungnya. Tapi sebelum itu, dia sadar bahwa dia harus membeli equipment dulu karena equipment yang dia pakai saat ini hanyalah newbie set. Tak lama kemudian, di area pembelian, Liu Yin sangat kebingungan karena harga satu full equipment itu sangat-sangatlah mahal. Karena dia masih miskin, dia pun tak jadi membelinya karena dia masihlah memerlukan uang untuk saat ini. Sampailah Liu Yi di aula Collab Secret. Singkatnya ini tempat ini kayak tempat orang nge-raid dungeon lah. Pokoknya mirip-mirip kayak itu. Karena melihat banyak sekali orang, dia pun berencana untuk bergabung di sebuah party untuk memasuki dungeon di situ. Tapi pada percobaan pertama, dia gagal karena levelnya belum 30 atau belum level 30. Di percobaan kedua, dia gagal lagi karena equipmentnya itu merupakan equipment sampah. Dan di percobaan ketiga, dia tetap gagal karena party ini tak menerima orang luar. Karena mengalami semua kegagalan itu, dia lalu sangat kecewa
karena semua orang hanya melihat dirinya dari sampulnya saja. Tetapi tiba-tiba, dalam kekecewaannya itu, seseorang lalu menyapanya dan menawarinya untuk memasuki party mereka yang akan raid dungeon tingkat 35 karena mereka kekurangan satu orang lagi. Dan orang itu ternyata adalah si ayam jago.